Ada juga yang langsung mengganti misalnya barang yang dicuri oleh anaknya. Yang begini, tahu bahwa anaknya itu mengambil milik tetangga gitu loh. Itu langsung apa yang diambil apa nanti saya ganti gitu. Jadi ini juga sebenarnya benar ganti apa yang sudah itu, tetapi satu sisi kan ini menjadikan anak itu kemudian apa ya dibela dalam Kesalahan. kesalahannya, atau nanti saya dibela oleh orang tua saya begitu, dan ini menimbulkan satu rekaman di dalam otaknya bahwa nanti apapun yang saya lakukan pun akan dibela oleh orang tua saya gitu ya. Mungkin kalau perlu dia dimarahi oleh orang lain ya dia harus bertanggung jawab gitu loh, dan itu harus dikembalikan sendiri, taruh di mana barangnya harus betul-betul diketahui gitu. Jangan kemudian serta merta kita membela. Ini juga membela kemudian memberikan permakluman. Ya ngapunten, ya namanya juga anak, mohon dimaklumi loh. Malah begitu. Yang salah ya harus dibilang Salah. salah kan gitu. Iya. Saking sayangnya. Nah, itu sayang tapi tidak pada tidak tempatnya. tidak pada tempatnya kan gitu. Meminta permakluman atau bahkan jadi saya katakan membela anaknya itu yang jelas-jelas melakukan Salah. kesalahan. Tidak sedikit itu ya. Yang misalnya orang tua itu ketika aturan sudah kita tegakkan ya di sekolah kita itu kan nggak boleh bawa HP itu. Nah ternyata ketahuan anak ini bawa HP, kemudian kita sita. Dan ketika kita sita boleh diambil nanti kalau yang mengambil adalah orang tuanya. Itu tidak sedikit orang tua yang mengatakan begini, Ustadz memang yang salah saya, memang yang suruh itu saya. Loh ibu gimana sih? Kan kita di awal itu sudah ada teken kontrak bahwa nanti Kesepakatan ya. kesepakatan kan sudah ada ketika pendaftaran seperti ini untuk tidak membawakan HP ini kepada anak kecuali hari-hari yang nanti diperbolehkan. Misalnya kalau insya Allah qadarullah nanti kita harus ujian dengan online, harus pakai basis laptop ataupun Android, ya mungkin ini tetap ada pembatasan-pembatasan tentunya kan begitu. Y, ini artinya kita jangan terlalu membela dulu gitu loh. Malah yang saya rasakan, misalnya saya ketika saya kecil itu, mohon maaf bapak saya itu bukan seorang ahli parenting ya, tapi ketika dilapori anaknya itu bertengkar, itu tidak buru-buru langsung sopo sing ngladaki kuwi mau ndak, tapi justru saya sendiri yang dikasih sanksi. Mesti kamu tadi yang salah, yang memulai mesti kamu dulu begitu itu. Jadi ini siapa dulu yang jelas apa namanya ini memberikan tanggung jawab, gitu, tanggung jawab. Setelah itu baru dirunut permasalahannya. Gitu. Nah, ada juga yang membiarkan anak itu tadi sudah kita sempat bahas ya, makan banyak karena berselera. Nah, ini makanya Hasan bin Ali, cucu Rasulullah, itu kan pernah makan kurma sedekah. Jadi di Masjid Nabawi itu dulu digantungkan kurma-kurma sedekah itu. Siapa yang kurma sedekah itu, siapa ya bisa ngambil semua. Lah, namanya juga anak Hasan bin Ali itu ikut makan gitu loh. Maka Rasulullah kemudian mengeluarkan makanan itu dengan lembut mengatakan kita keluarga yang tidak boleh memakan sedekah. Jadi sedikit kita berbelok bahwa Rasulullah dan keluarganya, ahlul baitnya itu tidak boleh makan sedekah. Salah satu ini yang kisah ini sangat masyhur itu adalah Salman Al-Farisi ya. Salman Al-Farisi ini dari Persia, kemudian dia bisa diberitahu perjalanannya untuk mendapatkan hidayah itu. Bapaknya seorang majusi, penyembah api, ya penyembah api. Ketika api itu penjaga itu ya, bapaknya itu kan penjaga api itu jangan sampai api itu padam untuk disembah gitu loh. Nah satu hari dia di samping dia juga penjaga api itu dia juga punya kebun gitu loh di seberang kotanya itu.
Nah, bapaknya tidak sempat untuk ngurusi, serahkan kepada anaknya, ya Salman itu kamu lihat kebunnya sana karena bapak banyak yang diurusi. Nah, dalam perjalanan itulah kemudian dia mendapati di sebuah gereja yang cara beribadahnya berbeda dengan bapaknya, merasa ini lebih baik, lebih benar gitu. Kemudian dia tanya-tanya, kemudian ketika pulang dia sampaikan kepada orang tuanya ada agama yang lebih baik dari yang kita. Wah, bapaknya marah sampai berujung pada pengusiran, kan, itu diusir. Akhirnya ya Salman ini mengikuti kepada pendeta itu, belajar ke sana. Namun ternyata pendeta yang pertama ini pendetanya yang nggak baik, dia suruh sodako, suruh zakat, neng dikelompok ke dewe gitu loh. Dikelompok ke dewe. Dia kemudian cari pendeta lagi. Ternyata dia ketemu dengan pendeta yang baik, yang mengajarkan tentang ketauhidan dan seterusnya, sampai ketika akhir hayatnya dia bertanya, kalau nanti Tuhan ini tidak ada, saya harus berguru pada siapa? Dia sebutkan si ini, betul meninggal gitu. Sampai yang terakhir mau meninggal dia berpesan, pendeta yang diikuti itu, ini sudah orang yang mempunyai akidah seperti aku sudah tidak ada, tapi ini sudah akan datang nabi yang terakhir. Nah, ini yang ada korelasinya tadi. Nabi terakhir itu nanti satu cirinya dia hidupnya di padang yang tandus, kemudian dia dimusuhi oleh kaumnya, oleh saudara-saudara sendiri, oleh tetangganya. Kemudian dia hijrah di satu tempat yang di situ banyak ditemui pohon kurma. Ciri yang kedua, yaitu tidak mau menerima sodako, tapi dia mau menerima hadiah. Itu kan. Kemudian yang ketiga, di belakang ini ada stempel kayak toh ya. Ya, kenabiannya, itu kan begitu. Nah, itulah yang dipegangi oleh Salman Al-Farisi. Ya, ini jadi keluarganya Rasul dan ahlu baitnya itu tidak diperkenankan memakan sedekah. Kenapa tidak boleh makan sedekah? Karena sedekah ini pada hakikatnya adalah, kalau ya boleh dibilang gitu ya, kotorannya orang-orang kaya. Tapi kalau hadiah ini kan boleh saja. Misalnya hadiah itu tujuan untuk memuliakan. Bisa jadi orang miskin ngasih kepada orang kaya. Orang miskin mungkin pembantu pas pulang kampung apa mudik sih? Sekarang mudik, dekat lebaran. Iya, pulang kampung di rumah ini itu ada kebunnya, itu kan biasanya pembantu itu di rumah juga masih punya kebun. Di situ ada setandan pisang, padahal kebetulan majikannya itu kan suka dengan buah pisang. Gawake sak tundun. Loh, iki pembantu kok ngei karo majikan. Ini sebagai hadiah. Itu boleh nggak apa-apa. Namanya untuk penghormatan. Yo nek tuku dhewe ngono ya kuat, saya yakin gitu. Tapi ini sebagai bentuk penghormatannya, yang dihargai ini sebagai bentuk penghormatan tadi itu boleh saja. Nek sedekah ini memang karena wa fi amwalihim hakul lisaili wal mahrum. Jadi pada harta kita, hartanya orang-orang kaya itu ada haknya bagi orang-orang yang miskin. Yang miskin itu ada dua kategori miskin itu, as-sail. Sail itu artinya ya gelem jaluk, minta. Wong miskin ning yo ora isin jaluk. Jadi itu boleh, karena enggak punya, boleh. Tetapi ada yang al-mahrum, orang miskin tetapi dia menjaga muruah atau harga dirinya. Ibaratnya dia mengatakan, beno aku ira duwe ning nek aku kon njaluk ojo ngasih, sebagai untuk untuk menjaga muruahnya, dan itu baik dan itu harus diketahui gitu loh. Nah, jadi kita lanjutkan. Rasulullah ketika itu kepada Hasan bin Ali, karena enggak boleh, harus diterangkan, tidak kemudian memberikan permakluman, enggak apa-apa wong cek bocah we kok, enggak gitu, tetapi tetap itu sampai yang sudah dimakan itu sudah dikeluarkan, karena memang kita keluarga ya, keluarga Rasul itu tidak boleh memakan sedekah. Nah, ini bagaimana meluruskan anak kita yang melakukan satu kesalahan tetapi dengan cara halus, dengan cara lembut, tetapi itu justru akan berpengaruh pada diri anak. Nah, kemudian di usia 10 sampai 14 tahun itu juga menjenguk anak yang sakit.
kita jenguk ya. Kita mendoakan dan melatih untuk pengobatan yang alami gitu ya. Dahulu itu pernah ada, Rasulullah itu mempunyai seorang pembantu yang ternyata dari anak-anak yang agamanya itu Yahudi, masih beragama Yahudi. Nah, satu saat anak yang biasa melayani Rasulullah ini sakit dan Rasulullah menjenguknya, kemudian duduk di dekatnya dan beliau bersabda, masuklah kamu ke dalam agama Islam. Ketika Rasulullah mengatakan seperti itu, kemudian anak itu melihat bapaknya. Maksudnya apa? Minta persetujuan. Angsal mboten Pak, ngoten. Maka kemudian bapaknya memberikan isyarat dan sekaligus perkataan, ikutilah Abul Qasim. Maksudnya Abul Qasim itu adalah kunyah Rasulullah karena beliau mempunyai putra yang bernama Qasim, itu disebut dengan Abul Qasim. Meninggal masih usia anak-anak ya, masih bayi ya, seperti itu. Dan Rasulullah ketika itu menangis ya. Diprotes sahabat juga, ya Rasulullah, apa air mata ini gitu loh. Kok panjenengan juga nangis, katanya nggak boleh meratap. Maka Rasulullah mengatakan ini adalah air mata kasih sayang gitu loh. Mata boleh mengeluarkan air tetapi tetap berserah kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, saat itu ketika Rasul mengatakan kepada anak yang sakit, yang pembantunya itu yang masih beragama Yahudi itu, masuklah kamu ke dalam agama Islam. Lalu melihat bapaknya dan ayahnya ternyata memberikan persetujuan, dan ketika itu kemudian anak itu mengucapkan 2 kalimat syahadat. Artinya mungkin kalau kita menjenguk orang sakit kebetulan agamanya berbeda, boleh juga, boleh. Nah, ning syaratnya kuwi mau ngajak wong kuwi mau mlebu Islam lah, berani enggak kita itu? Ya. Nah, aslim taslam gitu kan. Ya, itu kan nek mendoakan apalagi memohonkan ampun, sebenarnya kalau kepada orang musyrik kan enggak boleh. Ya, itu di surat At-Taubah itu. Yeah. Ya, jadi kita lanjutkan menjenguk ini ya, sudah dicontohkan dari Rasulullah. Kemudian seorang wanita datang kepada Rasulullah SAW berkata, ya Rasulullah, sesungguhnya anak ini aneh, ini ada gangguan. Jadi ada seorang wanita mengadukan kepada Rasulullah bahwa anaknya ini aneh. Kalau anak ini kumat, gitu, bahasa kita itu ya, itu sukanya ngacak-acak makanan, panganan itu diorak-arik, disawuri opo-opo. Maka kemudian Rasulullah mengusap dada anak itu dan tidak lama kemudian anak itu memuntahkan, dari dalam perutnya itu keluar semacam darah yang hitam, dan semenjak itu kemudian diberikan kesembuhan. Jadi ya Rasulullah mendoakan juga, kemudian memberikan terapinya juga gitu. Kemudian ada contoh juga bahwa Rasulullah pernah jatuh dari unta. Ya, Rasulullah pernah jatuh dari unta ya. Untanya itu mungkin karena apa ya, sedang ya nggak tahu ya, itu tiba-tiba unta itu agak sulit dikendalikan dan sampai menjatuhkan Rasulullah dari unta itu. Nah, ketika itu ada seorang yang berkulit hitam itu, ketika Umar ibn Khattab bertamu kepada Rasulullah, kaget. Ternyata Rasulullah itu sedang dipijit oleh seorang yang berkulit hitam tadi itu. Sambil Rasulullah itu memberikan petunjuk, yang kamu pijit sebelah sini, putarannya ke sini gitu. Ini kan secara langsung mengajari bagaimana menterapi, memberikan pengobatan kepada diri sendirinya pada titik-titik tertentu yang itu bisa, yang paling tidak itu yang mengurangi atau syukur menyembuhkan gitu loh. Dan ini juga disarankan ya, utamanya kepada para ibu itu mempunyai ilmu tentang terapi kecil ya. Ada titik-titik tertentu, misalnya kepalanya sakit itu yang dipijit sebelah mana, itu kan diajarkan. Oh, kalau kamu sakit di sini, pertama
ucapkan kalimat misalnya bacakan surat Al-Fatihah, bacakan takbir 7 kali, doakan ini kan kita ajari secara mandiri. Sekalipun mungkin itu belum diberikan kesembuhan, setidaknya dia sudah dapatkan kebiasaan pahala yang besar gitu loh. Nah ini artinya Rasulullah mengajarkan untuk tadi memijit, atau mungkin juga sekali lagi orang tua, atau ini direkomendasikan kepada ibu ya, ibu untuk tahu titik-titik tertentu yang bisa meredakan sakit atau gerakan tertentu mungkin ya yang bisa membugarkan badan, atau juga ramuan-ramuan tertentu yang bisa mengurangi dan syukur-syukur bisa menyembuhkan. Dan sebenarnya kan di alam sekitar kita ini kan ada ya tumbuhan-tumbuhan tertentu yang itu berfungsi untuk menangkal, mencegah penyakit atau bahkan mengobati penyakit gitu. Ini menjenguk anak, tetapi juga tidak hanya apa namanya tilik, ya, tapi juga mendoakan. Ada doanya ya. Labaksa tohurun, insya Allah. Ini memberikan pengertian, tidak apa-apa. Ini adalah pembersih, karena ada dosa yang tidak bisa hilang dengan sholat. Wudhu kan dari mata hilang, dari tangan hilang dosa-dosa kita. Kemudian kita sholat dikurangi dosanya. Kemudian kita puasa dari Jumat ke Jumat, kita umroh, kita haji juga. Tapi ada dosa yang tidak bisa hilang dengan istighfar juga. Maka bisanya dengan sakit. Ya. Dengan begitu kita bisa menerima, oh ya Allah, kalau memang Engkau akan mengangkat derajat saya dengan sakit ini, maka saya terima. Jadi ketika orang itu bisa menerima, ya, mendoakan, kemudian menasihati, itu luar biasa sekali. Kemudian juga tadi melatih pengobatan atau terapi tertentu yang tadi mengurangi kadar sakit atau juga mungkin bisa menyembuhkan ya. Sebenarnya belajar kita tahu tentang titik-titiknya Pak Ustadz, titik-titik tertentu untuk memijat itu sebenarnya bagus itu ya, bagus itu ya. Akupuntur itu kan pakai jarum ya, tapi kalau titik ini yang titik untuk pijat itu dari itu kan sekarang banyak dipelajari ya, banyak yang bisa mengajarkan itu, dan sebagai pengetahuan dasar saya kira tidak apa-apa, itu bagus sekali. Ya, itu mengajari anak di usia 10 tahun sampai 14 tahun. Termasuk misalnya ada temennya yang apa itu pingsan. Pertolongan pertama pada anak seperti itu bagaimana? Ini juga sehingga anak ini terbiasa seperti itu, tidak kemudian malah melihat anaknya pingsan, cara menolongnya bagaimana? Ambil HP, nah, di foto, kemudian di share di media sosial. Kan yang terjadi sekarang begitu, gitu loh. Tapi tidak kemudian menolong caranya bagaimana dia bisa siuman, dikasih bau-bauan yang menyengat, misalnya apa itu minyak kayu putih dan mungkin minyak yang lainnya ya, yang bisa dibau. Enggak begitu loh. Mestinya kan kita harus sampaikan seperti, oh caranya begini. Nanti kalau dilonggarkan apa pakaian-pakaiannya dan seperti ini, pengetahuan-pengetahuan yang sesungguhnya sudah mulai kita ajarkan kepada anak-anak kita itu. Nah, ini menjenguk anak yang sakit dan mendoakan serta melatih pengobatan secara alami. Nah, itu kira-kira yang bisa kita sampaikan di pagi. Ya sudah siang hari ini. Ya, moga-moga kita bekali diri kita untuk ternyata menjadi orang tua itu betul-betul butuh ilmu. Jadi sekali lagi kebutuhan kita terhadap ilmu, utamanya menjadi seorang tua ini sesungguhnya masih terus harus kita gali, masih terus harus kita cari, sehingga kita mendapatkan anak amanah. Berupa anak ini memang benar-benar kita bisa amanah ya, tidak sekedar sebagaimana saya sampaikan menjadi bapak itu karena sudah punya anak tapi tidak pernah belajar dari bapak, atau menjadi ibu karena sudah beristri atau melahirkan anak tetapi tidak pernah belajar menjadi ibu. Ini sudah ironis sekali, karena nek dhisik jadi orang tua itu ngasih makan, marah-marah, selesai. Tapi sekarang nggak bisa. Sekarang anak-anak marah, orang tua marah, anak nggak pulang dari rumah. Dia punya komunitas sendiri.
dan itu nanti akan membahayakan. Yang rugi siapa? Ya orang tuanya. Maka saatnya nanti tabungan kita ini bisa kita ambil, yaitu sebagai modal, sebagai aset untuk kita di masa yang akan datang, bahkan sampai awaladin solohin yada'ulah, anak soleh yang akan mendoakan kepada orang tuanya. Dan inilah aset yang terbesar yang dimiliki oleh seorang manusia ketika nanti dia meninggal. Wallahu a'lam bishawab. Aku qouli hadza wa astaghfirullaha lakum. Saya kembalikan ke Ustadz Aji sebagai pembawa acara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Barakallah Ustadz, semoga apa yang disampaikan Ustadz Aan bermanfaat. Sebagai orang tua, marilah kita didik anak-anak kita sebagai penerus kita, penerus Islam. Apalagi di zaman yang sekarang ini, teknologi semakin maju dan banyak godaan-godaan ataupun hal-hal buruk yang mungkin dari luar, ketika dari dalam itu sudah baik, orang tuanya sudah memberikan pendidikan secara baik, tetapi efek dari luarnya seperti lingkungan perlu kita perhatikan kembali. Ya, ini untuk melanjutkan, ada beberapa pertanyaan Ustaz, kaitannya dengan tadi pendidikan orang tua, yang masalah hukuman Ustaz tadi. Ketika orang tua menghukum, tadi kan tidak boleh dengan marah. Tetapi biasanya orang tua itu kan marah, dan orang tua itu memberikan ucapan ataupun doa-doa yang buruk Ustaz. Itu bagaimana yang terjadi dengan anak ketika dia sudah menerima doa-doa buruk atas kemarahan yang diberikan oleh anak. Meskipun anak itu salah, tapi orang tua kan karena mungkin belum tahu apa yang disampaikan. Mungkin barakallahu Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi ini termasuk bagaimana orang tua juga bisa menahan diri ya. Jangan sampai kewetu, bahasa Jawa itu kata-kata yang berupa umpatan, apalagi kutukan, apalagi mungkin doa yang jelek gitu ya untuk anaknya. Andaikan nanti itu ada saat itu istijabah itu, maka yang rugi siapa ya? Yang rugi juga orang tua, yang rugi juga anak itu sendiri. Maka mungkin dulu pernah kita sampaikan kisahnya Abdurrahman As-Sudais itu ya, ketika ibunya anaknya itu sedang itu membuat dia kecewa, tapi beliau mengucapkan kata-kata idhab ja'alallah imam al-haramain, kamu keluar sana, semoga kamu Allah jadikan imamnya Masjidil Haram. Ternyata memang setelah dewasa beliau benar-benar terkabul doa ibunya ketika sedang marah. Nah, bagaimana kalau orang tua sampai kewetu seperti ini? Karena kalau sudah terbiasa itu, kalau enggak makcul gitu ya, itu enggak lego. Bahasa Jawa ini enggak lego. Lah ini makanya pengendalian. Jadi konsepnya menghadapi anak yang menyimpang itu pertama harus dengan ridho dulu, diterima, ditompo. Kepiye wae iki yo anak saya gitu kan. Sambil yang kedua kemudian kita introspeksi diri. Bisa jadi mungkin ketika dulu saya itu juga seperti ini kan gitu kan. Nah, maka kalau udah seperti itu kan orang nggak terlalu ekstrim gitu loh. Nah, kemudian ketika anak kondisinya tidak menyenangkan, kita terima dulu. Berarti ridho kan. Dengan ridhonya orang tua, Allah kemudian menurunkan ridhonya sehingga anak ini mudah untuk dikendalikan. Akhirnya ya dia bisa yang sesuai yang kita inginkan. Tapi kalau ketika menghadapi anak ini dengan kemarahan dan kemudian kita murka, maka anak ini mendapatkan murka dari kita sebagai orang tua, maka Allah juga murka kepada ini kan. Ridhallah fi ridhal walidain wa sukhtullah fi sukhtil walidain. Nah, ketika itu memang tidak mudah seperti itu ya. Nah, ketika itu terima, pokoknya ditompo. Apapun ini adalah terima. Ini adalah ujian saya. Allah akan mengangkat derajat saya, gitu.
Tapi kalau kita sadari wis piye kurangnya apa gitu loh. Biasanya kalau nggak ilmu, nggak menghadapi sesuatu tanpa ilmu itu kecenderungannya itu ngetokke apa sing dilakokke. Apa yang dia lakukan. Lah aku kurangnya apa seperti itu dan seterusnya. Wes tak cukupi. Wah, malah ketok sombong banget dan rumangsa iso nyukupi, nyukupi butuhe. Kurang apa? Seminggu wes duit 5 juta ki misalnya gitu. Ada di media sosial itu kan sampai ada telepon, "Le, tak duitmu sing tak sangon wingi 5 juta ki sik ora." Gitu loh. Bapak mumet nek kakean duit gitu loh. Ndang dintekke lho duit semono kok ijek wae. Itu kan sombong banget itu. Ya artinya juga inilah disadari, terima dulu lah. Apapun nggak terima. Kalau enggak kan nanti kan nyalakan mana-mana. Yus ki mergo sing ditiru bune kaya ngene iki anggere tak anu lah nyalakan ibunya lagi. Nanti mungkin sampai nyalakan mbahnya lagi. Eling-eling wong nek turunane wah ngono kuwi teko ndi-ndi. Makanya kita terima dulu. Set. Ya, bagaimanapun ini adalah tanggung jawab saya dan saya harus ridhoi dia. Nah, kemudian dia mulai memberikan pendekatan. Ya, tentu pengendalian diri ini menjadi satu yang kata kunci saat ini. Orang itu jangan mudah mencaci, memaki, mengutuk ya. Termasuk pernah kita sampaikan ya, kepada hewan tunggangannya saja kita nggak boleh ngutuk. Ada seorang ulama mengatakan begini, kalau ada masalah antara aku dengan Tuhanku, maka akan terlihat pada kuda tungganganku. Artinya ketika sesungguhnya orang ini ada masalah dengan Allah, bagaimana ibadahnya, itu berpengaruh pada kudanya, sulit untuk dikendalikan gitu loh. Bisa jadi karena ini anaknya seperti ini, karena dia juga tidak baik hubungannya dengan Allah. Hanya hari ini tuh hajinya yang setiap tahun, umrohnya yang setiap saat itu hanya Allah alam ya, kita tidak menilai seperti itu, tapi mungkin hanya seperti kayak tidak dibangun atas kedekatan kepada Allah, tetapi ada motif-motif yang lain gitu. Jadi perlu juga setelah itu introspeksi bagi orang tua itu apanya pada dirinya. Kemudian yang kedua, bagaimana selama ini dalam cara mencari maisahnya itu kan, apakah dia juga diawali dulu juga entuk NIP ne kuwi mergo nganggo arosi wal murtasi ya misalnya begitu. Ada uang semir, uang semur, uang apa itu? Sogok misalnya ya. Atau mungkin orang tuanya sendiri juga biasa korupsi apa itu waktu misalnya. Kudune jam itu wis teko ya ijek leha-leha. Kudune wis mulai kerja cek main sekak misalnya. Ini sebenarnya kan banyak sekali kalau kita mau merunut ke sana. Jadi ada dua arah. Wallahu alam, ngeten Ustaz Aji.